Teruskan telepon. Di sisi telepon yang lain, kamu tercengang. Astaga, ini ada apa? Apakah kamu sudah gila? Tapi hal yang penting lebih utama. Itu bukan urusanmu. Saat ini kamu memarkir mobil di bawah jembatan yang menuju kawasan villa. Duduk di dalam mobil menunggu seseorang. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah sepeda motor berhenti di samping mobil. Pengendara itu melepas helmnya. Dia adalah seorang pemuda kurus, sekitar usia 27 atau 28 tahun. Dia mengetuk jendela mobil. Kamu membuka jendela dan berkata, "Ini adalah pembersih yang saya panggil." Orang yang memperkenalkan adalah Yi dan Kyong. Pemuda itu dengan antusias mengulurkan tangannya. "Pembersih." Belut. Sudut bibirmu tersenyum. Belut. Nama ini sangat aneh. Nama keluarganya Sang. Tuan Sang membutuhkan layanan di bidang apa? Anda langsung ke intinya. Saya perlu kamu menyusup ke sebuah villa di kawasan Teluk untuk menempatkan beberapa kamera. Cukup sederhana. Belut itu awalnya terkejut kemudian mengernyitkan dahi. Akan tetapi, dia kira ini pekerjaan besar. Ternyata hanya ini. Kaki nyamuk juga daging. Katakan saja mau terima atau tidak. Terima. Tentu saja terima. 50.000. Setelah urusan selesai, bayar sisa 50.000. Hanya 50.000 uang. Bagi kamu itu hanya sepele. Kemarin mengajarkan Lin Wanbing berlatih tinju, mendapatkan 10.000 biaya sekolah itu pas sekali digunakan. Kamu langsung transfer 50.000 kepada Nichio. Nichio mengulurkan tangan. Ayo, berikan aku perangkatnya. Kamu berkedit. Kamu keluar tanpa membawa perangkat? Nichio melipatkan bibir. Apa maksudmu? Kamu memanggilku untuk bekerja tetapi tidak memberi alat. Lalu bagaimana aku bisa bekerja? Kamu hanya tersenyum canggung. Tolong Nichio, bisa jalan sebentar? Ambil beberapa kamera pengintai yang bisa diisi ulang. Sebaiknya yang ada suara rekamannya. Sialan. Apa ini tidak salah? Aku sudah berlari 30 mil. Setelah urusan selesai, tambah 100.000. Nichio langsung terdiam. Naik motor dan membuat isyarat dengan tangannya. Tenang saja, bos. Saya jamin akan menyelesaikan tugas. Kamu menyampaikan. Setelah kamu beli semua, tunggu teleponku. Pekerjaan mungkin baru bisa dilakukan setelah tengah malam. Tidak masalah. Belut sudah pergi. Kamu bermain ponsel sambil menunggu. Menunggu sampai jam 11 malam. Lalu kamu mengemudi ke Tangong. Mengintai di dekat pintu masuk kawasan villa. Malam ini angin sepoi-sepoi. Langit mulai turun hujan gerimis. Kamu menghitung waktu. Terus menunggu sampai jam 11, 19. Akhirnya melihat seorang gadis tinggi berpakaian putih. Dia mengangkat lengan dan menutupi bibirnya dengan punggung tangan. Berlari keluar dari pintu utama. Dia berlari sambil menangis. Tampak sangat sedih. Ini pasti adalah Shang Suero. Terlihat Shang Suero mengenakan kaos putih murni, rok plisket putih, sepasang sepatu putih dan kaos kaki putih yang tidak lebih tinggi dari pergelangan kaki. Tinggi badannya sekitar 170. Kakinya saja lebih dari 1 meter. Tubuhnya bisa dibilang memiliki proporsi sempurna. Kamu mengemudi jauh di belakang Shang Suero. Dia berjalan sendirian di bawah hujan gerimis menuju jembatan layang. Sambil menghapus air mata, dia berjalan. Tanpa tujuan. Bahkan dia sendiri tidak tahu kemana harus pergi. Setelah Shang Suero menaiki jembatan layang, dia duduk di tiang jembatan di pinggir jalan, terlihat murung. Tampak tenang dan lemah, membuatku merasa kasihan. Namun, sekitar 5 menit berlalu. Ada sebuah mobil putih yang datang dari arah berlawanan. Mobil Mercedes-Benz G-Class itu tiba-tiba memperlambat laju. Setelah melintas di samping Shang Suero, mobil itu berbelok kembali di tempat. Akhirnya, mobil itu berhenti dengan mantap di sampingnya. Kamu tidak berani mendekat. Jadi, kamu menggunakan ponsel untuk memperbesar gambar dan merekam video sebagai bukti. Kamu memiliki firasat. Bukti-bukti ini dalam 2 hari akan menjadi sangat berharga. Ini juga alasan kamu menyewa petugas untuk memasang pengawasan tersembunyi. Semakin banyak bukti yang kamu miliki, semakin banyak kekuatan tawar yang bisa kamu gunakan. Seorang pemuda tampan berbadan tinggi turun dari mobil. Dia tersenyum lembut dan anggun. Kaos putihnya terlihat sangat cerah. Penampilan ini sangat mudah membuat orang merasa tenang. Ternyata beberapa menit kemudian, laki-laki itu mengambil sebotol air dari mobil. Dia membukanya perlahan dan memberikannya kepada Shang Suero. Shang Suero tidak meragukannya sama sekali. Dia meneguk beberapa kali dari botol itu. Akhirnya dia mengembalikan air itu kepada pemuda itu. Dia menyembunyikan wajahnya di lekuk lengannya dengan bahu yang terus bergetar. Setelah 1 menit berlalu, dia baru berdiri dari batu pilar itu. Dia menyentuh dahi dengan sembarangan. Tubuhnya mulai goyang-goyang. Akhirnya, tangannya terkulai dan dia sepenuhnya kehilangan kesadaran. Pemuda itu membantunya. Dia melihat ke kiri dan kanan. Setelah memastikan tidak ada orang, dia menempatkan orang itu di bangku belakang G besar. Kamu mengikuti dari jauh sepanjang jalan. Mengikuti sepanjang jalan sampai ke kawasan villa di Teluk.
Tiba-tiba mobil Mercedes G besar itu berhenti di depan dan tidak bergerak. Kamu menyipitkan mata dan tidak terlalu panik. Sebaliknya, kamu menginjak gas dan melewati mobil itu. Dengan mantap, kamu berhenti di depan pintu villa nomor 71. Setelah kamu turun dari mobil, Yo Nianzu juga menurun. Dengan wajah yang agak cemas, dia berjalan mendekat. Teman, kau sedang mengikutiku, kan? Kau mencemberut dan menatapnya. Mungkin aku sudah gila, aku mengikutimu. Yo Nianzu menyipitkan matanya. Kau sudah mengikuti aku sepanjang jalan. Masih mengatakan ini bukan mengikuti aku. Kau menunjuk ke pintu villa nomor 71. Mengumpat dengan marah. Aku kembali ke rumah. Ngapain mengikuti kamu? Setelah itu, kau mulai memasukkan kata sandi. Dududu. Kata sandi salah. Yo Nianzu tersenyum sinis. Kau mengendarai mobil umum yang payah. Aneh sekali bisa tinggal di kawasan villa yang mahal ini. Aku jelas melihat kau sedang mengikutiku. Bahkan kata sandi pun salah. Kita lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Kau tidak menghiraukan dia, tetapi malah menelepon sang biaohu. Halo, anak. Akhirnya ingat untuk menelepon ayahmu. Pesawat kami sudah mendarat selama sehari. Kau tidak tahu untuk peduli sedikit pun? Kau tidak bisa berkata-kata. Bukankah ini sudah menunjukkan kepedulian padamu? Berapa kode akses villa tepi laut di kawasan B area antara kamu dan ibuku? Saya sudah di depan pintu. Di ujung telepon. Di atas ranjang besar yang empuk. Wajah Jiang Yuehong bersemu merah. Di tubuhnya ada sedikit bercak keringat. Bersandar di dada sang biaohu dengan ekspresi puas. Mendengar apa yang kamu katakan di telepon. Jiang Yuehong bergetar seluruh tubuhnya. Suaranya bergetar. Dengan penuh semangat yang tidak bisa dipercaya dia berkata. Biao harimau. Xiao Fen dia baru saja memanggil saya apa? Sang biaohu tertawa kecil. Kamu tidak salah dengar. Anak ini memanggil, ibu. Sekarang Jiang Yuehong sampai menangis terisak-isak. Sambil menangis sambil tertawa. Zhang Biaohu berkata kepada telepon. Saya bilang, kamu, mengapa tidak tidur di rumah? Pergi ke villa tepi laut kami untuk apa? Kamu mendesak. Tanpa tempat tinggal. Apakah saya tidak boleh datang untuk tidur? Saya baru saja membawa mobil. Ternyata ada seseorang yang keluar dan berkata saya mengikutinya. Saya sudah tidak tahu harus berkata apa. Cepat, berikan saya kata sandinya. Zhang Biaohu menekan telepon. Sayang, berapa password rumahnya? Jiang Yuehong menjawab. 780.819. 780.819. Baik, mengerti. Ditutup. Kamu menutup telepon. Menyadari bahwa ekspresi Yo Nianzu lebih menyedihkan daripada memakan sesuatu yang buruk. Kamu memasukkan kata sandi. Pintu villa dibuka dengan suara, klik. Kamu bersandar pada ambang pintu sambil melihat Yo Nianzu dengan sinis. Cekikikan. Kamu benar-benar memanggil anjing. Yo Nianzu bernapas cepat. Dengan wajah penuh niat membunuh. Kamu menatapnya dengan penuh ejekan. Kamu bilang siapa yang mengikutimu? Katakan satu lagi, aku ingin mendengar. Wajah Yo Nianzu mendung. Akhirnya dengan sangat tertekan, dia menggigit gigi. Maaf, saya salah paham tentangmu. Akhirnya dia naik mobil dan melaju pergi. Kamu mengelap dahi dan menghela napas panjang. Sialan, terlalu mendebarkan. Kali ini kamu tidak melanjutkan untuk mengikuti. Melainkan pergi ke lantai 2. Membuka jendela dan melihat Yo Nianzu. Memarkir mobil di depan sebuah villa. Setelah memastikan posisi Yo Nianzu sekali lagi, kamu menelepon nomor Mudfish. Setelah itu, aku pergi mengemudikan untuk mengonfirmasi nomor rumah villa Nianzu minggu depan. Kembali ke villa dan menunggu sekitar 20 menit. Mudfish datang dengan mengendarai sepeda motor. Bos, semuanya sudah siap. Total ada 8 kamera mini dengan daya tahan lama. Dilengkapi dengan penglihatan malam, perekaman, dan jaringan sendiri. Mendukung koneksi ponsel untuk memantau kapan saja. Kamu terlihat senang dan menjelaskan. Setidaknya ada 2 orang yang tinggal di villa target. Seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah ibu dan anak. Kamu tidak perlu memasang begitu banyak kamera. Cukup di ruang tamu dan 2 kamar tidur. Serta kamar tahanan yang diculik. Mudfish berkata terkejut. Tidak mungkin. Keluarga ini adalah penculik. Siapa yang mereka culik? Kamu menggelengkan kepala dan berkata. Kamu tidak perlu tahu siapa yang mereka culik. Cukup selesaikan tugas yang aku berikan kepadamu. Baiklah. Aku perlu menunggu sampai jam 3 pagi. Bertindak setelah mereka tidur. Tidak masalah. Kamu menemani Mudfish begadang. Ni Chiao tersenyum dan berkata. Sebenarnya bos, kamu tidak perlu begadang bersamaku. Di pekerjaan pembersihan kami tidak hanya memiliki aturan. Etika profesional yang baik juga merupakan syarat yang wajib. Kamu silakan istirahat saja. Aku jamin akan menyelesaikan urusan ini dengan baik. Kamu menggelengkan kepala menolak. Tidak bisa. Aku harus memastikan sendiri bahwa kamu telah menyelesaikan tugasnya agar bisa tidur nyenyak. Terserah kamu saja. Ni Chiao mengangkat bahu.
Dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Menunggu hingga pukul 3 pagi. Kamu berangkat dengan Ni Chiao mengemudikan mobil. Parkir dan mematikan mesin mobil 300 meter dari Villa Yao Nianzhu. Ni Chiao membawa tas hitam dan pergi ke villa. Kamu menunggu selama 1 jam. Hingga cahaya pagi hampir muncul di ufuk. Ni Chiao kembali. Bagaimana? Sudah selesai tidak? Ni Chiao tertawa kecil. Kamu menghapus kata, tidak, dari, sudah selesai tidak. Ayo, ayo, ayo. Aku perlu melihat rekaman pengawas. Kamu menginstal perangkat lunak di bawah bimbingan Ni Chiao. Melalui perangkat lunak, kamu bisa melihat 5 tampilan pengawas dengan jelas. Salah satunya ada di halaman villa. Salah satunya ada di ruang tamu villa. Salah satunya ada di kamar tidur Yao Xinlan. Yang terakhir adalah ruangan yang menahan Shang Suero. Niu Qiu mengerucutkan bibirnya dengan wajah penuh penyesalan. TSK. Sang hostage yang diculik mereka sangat disayangkan. Cantik sekali. Kaki panjang itu lebih panjang dari nyawaku. Bos, kamu bilang mereka tidak akan mengeksekusi, kan? Siapa sebenarnya orang yang melakukan penculikan ini? Jangan bertanya pada hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Baiklah. Niu Qiu menggosok jarinya dan tersenyum sedikit. Bos, sisa pembayaran. Uangnya ada di brankas di bagasi belakang. Aku harus memasukkan kata sandi. Jangan mengintip. Oke. Saya berbalik, boleh kan? Niu Qiu berbalik. Kamu membuka bagasi. Di bagasi ada sepotong batu bata. Kamu mengambil batu bata itu. Tanpa ragu, kamu memukul bagian belakang kepala Niu Qiu. Suara dentuman yang membosankan. Niu Qiu hanya merasakan dunia berputar. Kepalanya berdenyut-denyut. Satu-satunya pemikiran sebelum pingsan adalah WC makan hitam. Sialan, orang ini adalah yang keenam. Kau melempar bata itu jauh-jauh sambil menghela napas. Maaf, saudara Nio. Sekiranya kau melihat Shang Minjun. Hadiah besar yang dikeluarkan oleh ayah dan anak. Apa yang harus dilakukan jika dia mencuri pekerjaanku? Aku sudah merencanakan ini cukup lama. Tapi tidak ingin semua usaha menjadi sia-sia. Kau tarik dia ke mobil. Tarik kembali ke villa dengan pemandangan laut. Mencari tali untuk mengikat Nio dengan erat. 1 baskom air dingin dituangkan. Nio terbangun setelah disiram. Dia tampak sangat panik. Kau sialan, kau yang keenam. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau berani makan hitam pada pembersih jalan? Nak, kau sudah memikirkan akibatnya. Kau dengan wajah penuh rasa malu berkata. Maaf, saudara Nio. Aku juga tidak punya pilihan. Malam ini, hal ini tidak boleh bocor sedikit pun. Jika tidak, semua usaha aku sia-sia. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Nah, cepat lepaskan saya. Kamu menggelengkan kepala. Saya belum bisa melepaskanmu untuk sementara. Setidaknya hari ini tidak bisa. Tapi tenang saja, Bro Niche. Kamu tinggal di sini sehari. Aku akan memberimu 500.000. Apakah kamu mau melakukannya? Niche menatapmu dengan wajah penuh tanda tanya. Apa sebenarnya tindakan aneh ini? Kamu melanjutkan dengan berkata. Kamu tidak salah dengar. Kamu hanya perlu tinggal di sini, jangan pergi kemana-mana. Saat waktu makan, saya akan membawakan makanan untukmu. Kamu pipis atau berak, saya tidak akan menghalangimu. Tapi syaratnya, kamu harus menyerah. Ekspresi Niche perlahan-lahan berubah. Ragu-ragu selama setengah hari. Harus tambah uang. Sudut bibimu sedikit tertarik. Baik, tambah uang. Ini sudah 2 kali lipat, kan? Niche langsung menjadi bersemangat. Baik. Satu-satunya permintaan saya adalah memberimu seragam kerja untuk adikmu. Saya takut tertular penyakit. Kamu? Sialan. Kamu menendang orang itu hingga terjatuh. Niche berkata dengan wajah penuh keluhan. Hanya bercanda. Kenapa marah sebesar ini? Kamu hanya perlu memastikan untuk tidak menyakitiku. Jika lapar, beri makan. Jika terjepit, biarkan tidur. Biarkan aku selama 3, 5, 7, atau 8 hari. Tidak masalah. Asalkan uangnya cukup, itu semua baik-baik saja. Jadi, kita sepakat demikian. Aku pergi membeli sarapan. Setelah mengatakannya, kamu keluar. Kembali dengan sarapan yang telah dibeli. Setelah sarapan, sudah hampir jam 7 pagi. Sementara itu, di dalam villa nomor 1 di kawasan Villa Tangong, puluhan orang berdesakan di ruang tamu. Wajah Shang Minjun tampak sangat buruk. Matanya yang tidak tidur semalaman dipenuhi pembuluh darah dan kekhawatiran. Di sofa seberang duduk seorang wanita cantik. Berusia sekitar 30-an. Lingkaran matanya sedikit merah dan bengkak karena menangis. Dia menatap Shang Minjun dengan dingin dan berkata. Wajah Shang Minjun penuh kepahitan. Xiaoro, jika sesuatu terjadi padamu, kamu pun jangan berharap untuk baik-baik saja. Shang Minjun tampak penuh kesedihan. Dia memberi perintah kepada semua orang. Lanjutkan mencari. Beritahu kepolisian untuk memindahkan pengawasan di setiap persimpangan. Minta seseorang untuk mengumpulkan semua kamera pengawas yang sedang digunakan di sekitar. Hari ini harus menemukan putriku sebelum gelap. Orang-orang di villa itu langsung berhamburan.
Pergi mencarikan orang dengan pembagian tugas yang jelas. Meskipun kamu terus-menerus menguap, tapi tidak berani tidur. Karena pada pukul 9.30 kamu harus menjual semua saham. Untuk itu, kamu bahkan membeli laptop khusus. Sekitar pukul 9. Panggilan video Lin Wanbing datang. Kamu ragu sejenak sebelum menekan tombol jawab. Halo, kakak. Suara Lin Wanbing terdengar penuh semangat. Ingat apa yang aku katakan kemarin saat aku. Apa yang dikatakan saat menelepon? Kamu tersenyum pahit. Kakak, aku benar-benar ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku sudah tidak tidur semalam. Lihatlah kantung mata ini. Kamu menunjuk kantung matamu seolah mengeluh. Dada Lin Wanbing terasa sesak. Tidak tidur semalaman. Apakah dia begitu berenergi? Begitu memikirkan wanita cantik yang ada di sampingmu. Di dalam hati Lin Wanbing merasa sedikit cemburu. Jangan bicara tentang Zhang Fen yang berusia 20 tahun ini. Bahkan jika itu adalah pria paruh baya berusia 40 tahun yang dikelilingi wanita cantik seperti ini. Pasti dia juga akan berpesta setiap malam tanpa tidur, bukan? Lin Wanbing menggigit giginya dengan tenang. Hebat sekali, Zhang Fen. Kamu memang hebat. Bisa-bisanya begadang semalaman tanpa tidur. Kamu masih muda. Apa kamu tidak takut merusak kesehatanmu? Nanti saat dewasa atau tua, menyesal. Ekspresimu aneh. Tidak mungkin, Kak. Aku hanya begadang semalaman saja. Tidak sampai merusak kesehatan, kan? Lin Wanbing menggigit bibirnya dengan lembut. Aku memberimu kesempatan terakhir. Sekarang segera pulanglah. Kamu menggelengkan kepala dengan wajah bingung. Tidak bisa, Kak. Aku benar-benar ada sesuatu yang harus kulakukan. Tidak bisa pulang hari ini. Tapi aku berjanji padamu. Sebelum gelap besok malam, aku pasti akan sampai di rumah tepat waktu. Bisa atau tidak. Lagi pula, dia adalah kakak tiri. Sedikit saja harus memberi sedikit penghormatan. Apakah kamu yakin tidak akan kembali hari ini? Suara di telepon semakin menjauh. Hatimu berdebar kencang. Apakah ada masalah di rumah? Setelah ragu sejenak, kamu mengangguk. Kembali. Sebelum siang, aku tiba di rumah tepat waktu. Lin Wanbing juga terlihat ragu sejenak. Kemudian dia mengangguk. Jika begitu, sebelum siang, kamu tidak bisa kembali. Jadi tidak perlu kembali lagi. Setelah menutup telepon, kamu merasa sedikit murung. Tapi perasaan murung ini tidak berlangsung lama. Karena disembuhkan oleh sebuah pesan dari 7 hari kemudian. Selamat datang, tuan rumah. Percayalah, Anda sudah memahami bisnis. Proses rinci tentang penculikan Suero. Dia akan dibunuh besok pagi. Jadi sebelum pagi tiba besok, kamu harus menyelamatkannya. Hari ini di waktu dan ruangmu tidak ada kejadian besar. Kamu hanya perlu membeli saham grup Shang Mingjun hari ini. Karena terungkapnya peristiwa Shang Suero. Harga saham akan melonjak dalam semalam. Kamu meledakkan peristiwa Shang Suero lebih awal. Saham ini kemungkinan akan mencapai batas atas dalam 1 atau 2 hari ke depan. Disarankan untuk menjual segera setelah untung 2 kali lipat. Kamu mencatat nomor sahamnya. Dan mengenkripsi pesan ini. Datang ke meja kopi di ruang tamu dan membuka komputer. Menunggu hingga pukul 9.56 baru mulai menjual saham. Sekitar memakan waktu 20 menit. Baru saja menjual puluhan ribu lembar saham yang ada di tangan. Melihat saldo akun lagi. Sudah menunjukkan 316 juta. Kamu begitu bersemangat sehingga ingin berteriak. Namun kamu menahannya. Kamu menarik 116 juta dari situ. Di dalamnya ada 100 juta milik Ye dan Kiong. Harus mengembalikannya kepadanya. Sisa 16 juta lebih digunakan untuk konsumsi. 200 juta di pasar saham dianggap sebagai modal usaha. Kakak Nichou, berikan saya sebuah akun. Saya akan mentransfer uang hari ini kepadamu. Nichou tampak sedikit terkejut. Segera kirim uangnya. Tidak perlu menunggu lagi. Kamu tersenyum. Tidak perlu. Tunggu sampai besok saat ini, aku akan memberimu tambahan 500 ribu. Saat itu, kamu akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Nisao terlihat sangat bersemangat. Memberikan sebuah akun untuk menerima pembayaran. Setelah kamu transfer 1 juta, kamu bertanya. Aku sekarang harus keluar mengurus sesuatu. Mungkin aku akan kembali sebelum gelap. Apakah kamu sekarang perlu pergi ke toilet? Tidak perlu, tidak perlu. Kamu bisa melemparku ke tempat tidur saja. Aku akan bangun dan kamu hampir kembali. Kamu mengambil ponsel Nisao. Kemudian menguatkannya dan melemparkannya ke sebuah tempat tidur yang hanya memiliki kasur. Baru kemudian dengan tenang meninggalkan villa kecil. Ketika kamu kembali ke rumah Lin, tepatnya pukul 10.50 pagi. Lin Wanbing melihat mata yang sedikit hitam sambil menguap. Namun kondisimu terlihat baik setelah itu. Dalam hati merasa ragu sedikit. Orang ini telah berjuang dengan wanita itu sepanjang malam. Hanya sedikit mengantuk. Selain mengantuk, dia kenapa tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali? Sekarang pemuda-pemuda muda. Apakah tubuh mereka semua sekuat ini? Kamu cuma berbaring di sofa. Dengan putus asa menatap Lin Wanbing. Dengan putus asa melihat kakak Wanbing.
Katakan saja, kakak. Anda susah payah dipanggil ke sini, ada urusan apa sebenarnya? Kakak Wan Bing tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah sini. Setelah tiba di depanmu, dia menyipitkan mata dengan tatapan yang penuh amarah. Adegan ini membuatmu sangat tegang. Kamu duduk tegak dengan sikap formal dan dengan lemah bertanya. Besar. Kakak besar. Apakah saya melakukan kesalahan? Suara kakak Wan Bing terdengar dingin. Dia berkata dengan nada yang sangat otoriter. Ibu saya menikah dengan Paman Zhang. Secara ketat, kita sekarang adalah satu keluarga. Dan aku adalah adikmu. Ini tidak perlu diragukan lagi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Sebagai seorang kakak, saya perlu memikirkan kesehatanmu. Kamu menelan ludah dengan suara guguh, sambil terus-menerus mengangguk berkata, kakak, saya janji tidak akan begadang lagi ke depannya. Bukankah hanya begadang semalam? Kenapa harus diperlakukan seperti ini, seperti menginterogasi seorang tahanan? Kakak Wan Bing segera melotot dengan marah. Apakah saya mengatakan semua ini karena kamu begadang semalaman? Jadi itu karena apa? Lin Wan Bing tertawa karena marah. Sudah pada saat seperti ini, kamu masih berpura-pura tidak tahu padaku. Lin Wan Bing membuka ponselnya. Dia mencari dan menemukan puluhan foto. Foto-foto itu semuanya kamu dan Ye dan Qiong. Katakan padaku yang sebenarnya. Siapa wanita yang pergi berbelanja di mall denganmu hari ini? Kamu terlihat terkejut. Astaga. Tidak mungkin, kan? Aku menganggapmu sebagai kakak. Kamu bahkan menyadapku. Kamu langsung panik. Baru kemarin pagi aku bilang padanya bahwa aku paling benci berbelanja. Ternyata pagi itu aku menolak dia. Siangnya aku justru pergi berbelanja dengan Ye dan Qiong. Wanita mana yang bisa menerima ini? Tidak heran kakak jadi sangat marah. Ternyata alasannya adalah ini. Wajah Lin Wan Bing semakin dingin. Aku bisa melihatnya dengan sekali lihat. Wanita itu meski cantik, tapi dia jauh lebih tua darimu. Kakak tidak keberatan kamu punya pacar. Tapi bisakah kamu mencari pacar yang seumuran denganmu? Tapi bisakah kamu mencari pacar yang seumur denganmu? Kamu buru-buru menjelaskan. Dengarkan penjelasanku. Kemarin saya pergi karena pakaian saya kotor, ya. Kemarin itu karena bajuku kotor, jadi aku pergi, Kapan kamu mulai mencari pacar seperti ini? Pacar yang sudah tua dan tidak menarik. Orang tua dan tidak menarik adalah 4 kata itu. Dia mengucapkannya dengan jelas. Kamu terlihat sangat bingung. Kamu terlihat sangat bersalah. Apakah kamu salah paham? Dia sama sekali bukan pacar saya. Lin Wan Bing tertawa dingin. Dia bukan pacar kamu. Semalam kamu masih tidur di rumahnya. Dan kamu tidak tidur semalaman. Jika saya tidak meneleponmu untuk kembali, apakah kamu berencana untuk dikuras tenaganya oleh wanita itu? Apakah kamu berencana membiarkan siluman rubah itu melakukan sesuatu pada tubuhmu? Tiba-tiba, ekspresimu menjadi aneh. Lin Wan Bing mendadak panik. Tatapan matanya tampak bingung dan menghindar. Mata yang panik dan menghindar. Dia seolah-olah terpijak ekornya. Dia tampak seperti terinjak ekornya. Emosi tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Siapa yang cemburu? Bercanda. Aku bisa cemburu. Cemburu padamu. Jangan terlalu narsis. Coba katakan, apa yang membuatku cemburu padamu? Sekarang kamu bisa yakin dia cemburu. Namun, kamu tiba-tiba berdiri. Lalu langsung menciummu di bibir lembut dan hangat Lin Wan Bing. Tidak terlalu lama. Hanya sekadar ciuman. Lin Wan Bing terkejut seolah disambar petir. Dia memandangmu dengan tidak percaya. Kamu. Dia menunjuk bibirnya. Wajahnya perlahan memerah. Akhirnya dia benar-benar meledak. Kamu sedang melakukan apa? Bagaimana kamu berani menciummu? Siapa yang mengizinkanmu menciummu? Lin Wan Bing terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Selesai. Aku kotor. Aku tidak bersih lagi. Aku ingin memotong seluruh bibirku. Kamu, tunggu saja. Nanti saat aku kembali, aku akan mengurusmu. Lin Wan Bing dalam kebingungan dengan rasa malu. Merasa malu namun juga marah. Sambil tetap menjaga citra dinginnya. Sepanjang waktu wajahnya datar dan tanpa ekspresi. Dia berlari ke atas sambil tidak menoleh sedikit pun. Kamu memegang jantungmu yang berdetak kencang dengan satu tangan. Matanya penuh dengan semangat. Sangat terstimulasi. Dia tidak menampar dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah dengan pikirannya. Mencium perempuan secara paksa hanya memiliki 2 akibat. Entah itu slap, atau 8 semak-semak. Yang pertama tidak perlu dijelaskan. Suara slap dan wajahnya mendapatkan tamparan. Yang kedua adalah terus-menerus ditampar. Siapa yang memukul itu? Dengan apa memukul? Itu tidak diketahui. Kamu sudah menunggu lama dan masih tidak melihat Lin Wan Bing datang untuk menuntut. Sebuah rasa kantuk melanda. Menutup mata dan terjatuh di sofa sambil tertidur. Tidak tahu sudah tidur selama berapa lama. Merasa ada seseorang yang sedang memukul kepalanya dengan XB. Kamu mengantuk membuka mata. Ternyata Wan Bing sedang melemparkan bantal ke kepalamu. Wajah kakak Wan Bing dingin seperti es. Kamu masih tidur. Bangunlah. Hari ini jika tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Jangan harap tidur nyenyak.
Kamu duduk dengan enggan. Kamu menguap dengan mata yang kemerahan. Kakak, sangat mengantuk. Bolehkah kamu membiarkanku tidur sebentar? Apa? Wan Bing melangkah mundur dengan tidak percaya. Pipi merah lalu pucat, kemudian merah lagi. Kamu menciumnya paksa. Masih mau tidur bersamaku? Ekspresimu sangat rumit. Bukan. Maksudku aku sangat mengantuk. Jangan bercanda. Aku ingin tidur. Jika tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Kamu masih ingin tidur? Kamu juga sedikit marah saat ini. Kamu ingin aku menjelaskan bagaimana? Apakah aku harus menjelaskan di mana aku tidur kemarin atau dengan siapa? Dengan posisi apa kamu ingin aku menjelaskan? Wan Bing terkejut dengan pertanyaan ini. Dia menarik napas dalam-dalam untuk mengembalikan ketenangannya. Apakah aku bisa meminta penjelasan dengan nama kakak? Kamu mengangguk sambil menguap. Baik. Wanita yang berbelanja bersamaku kemarin bernama Ye Dan Qiong. Beberapa hari yang lalu, aku membantu putrinya. Dia sangat berterima kasih padaku. Kemarin sore aku kebetulan bertemu dengannya. Dia melihat pakaianku agak kotor. Dia bersikeras membawaku untuk berbelanja. Dia bilang itu untuk membalas budi padaku. Setelah berbelanja, kami pun berpisah. Lagi pula, aku juga tidak menginap di rumahnya semalam. Aku tinggal di villa tepi laut yang ibumu beli untuk ayahku. Kalau tidak percaya, kamu bisa telepon ibumu. Lihat saja apakah aku berbohong. Lin Wanbing terkejut. Beberapa kali ingin bicara namun ragu-ragu. Dia tidak tahu harus membuka pembicaraan bagaimana. Setelah beberapa saat, semangatnya mulai pudar. Lalu, apa yang kamu lakukan semalaman kemarin? Kamu menjelaskan dengan ekspresi bingung. Beberapa hari yang lalu, aku meminjam sesuatu dari Ye Dan Qiong untuk berdagang saham. Kebetulan saham yang saya beli 2 hari lalu sedang meroket. Kemarin saya begadang semalaman. Sampai pukul 10 baru saya jual. Uangnya saya pinjam. Kamu pikir saya berani tidur? Jika saya terbangun, 1 miliar hilang. Kamu harus menggantinya. Semakin kamu bicara, semakin saya marah. Akhirnya saya menepuk meja dengan keras. Sekarang, apakah kamu masih ada pertanyaan untuk ditanyakan? Silakan tanyakan. Lalu, bagaimana dengan kepercayaan antar manusia? Saya belum pernah melihatmu sejahat ini. Saya sangat marah sekarang. Hingga kamu mengeluarkan ponsel dan menghubungi video Nyonya Ye. Kakak Wan Bing mulai panik. Seketika wajahnya penuh dengan rasa bersalah dan menyesal. Ternyata inilah kebenaran dari semuanya. Ekspresinya terkejut. Ingin mencegahmu menelepon. Tapi sudah terlambat. Di telepon sudah terdengar suara wanita yang sangat merdu. Xiao Fan. Apa ada yang perlu dibicarakan melalui telepon? Suara ini lembut sekali. Kamu berdiri agar dirimu dan Wan Bing terlihat bersama. Ye Dan Qiong menatap Lin Wan Bing. Sangat jelas dia tertegun sejenak. Kakak Qiong. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah. Tanpa menunggu kamu menyelesaikan kalimat. Lin Wan Bing tersenyum dan langsung menjawab. Nyonya Ye, halo. Saya adalah kakak Zhang Fan. Ye Dan Qiong terkejut. Merah langsung muncul di wajahnya. Dalam sekejap, hatinya kacau dan berdebar. Ya Tuhan, Zhang Fan ini benar-benar. Begitu cepat dia memperkenalkan diri kepada keluarganya. Apakah ini dianggap bertemu dengan orang tua? Saya bahkan tidak memiliki persiapan sama sekali. Ye Dan Qiong benar-benar panik. Wajahnya perlahan-lahan memerah dari ringan menjadi berat. Dalam waktu yang sangat singkat, dia dan anakmu sudah memikirkan nama. Selamat pagi, kakak. Panggil saya Dan Qiong saja. Kakak. Lin Wan Bing terus-menerus mengerutkan bibirnya. Kamu terlihat seolah-olah lebih tua dariku. Kamu memanggilku kakak. Nyonya Ye ini. Boleh saya tahu, Anda berapa usia tahun ini? Ye Dan Qiong terlihat kebingungan. Wajahnya sedikit merah malu. Saya lahir tahun 1998. Meskipun kamu terlihat lebih muda beberapa tahun dari saya. Tapi kamu adalah kakak Zhang Fan. Aku, sebagai temannya yang baik. Memanggilmu kakak juga tidak berlebihan, kan? Karena pembicaraan sudah sampai di sini. Lin Wan Bing juga tidak lagi berpura-pura. Tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Nyonya Ye senang sudah cukup. Zhang Fan telah membuka video untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Itu berarti hubungan mereka hanya pertemanan murni. Jika memang hubungan mereka adalah pasangan, bagaimana mungkin dia membuka video untuk membuktikan dirinya tidak bersalah? Saat itu kamu yang mulai berbicara. Kakak Qiong. Begini ceritanya. Kemarin saat kami berbelanja, saya ketahuan oleh kakak saya. Saya tidak pulang kemarin malam. Dia mengira saya bersama kamu. Terjadi sedikit kesalahpahaman di antara kami. Ye Dan Qiong tiba-tiba mengerti. Ternyata seperti ini. Kakak, kemarin, kemeja Zhang Fan kotor. Saya tahu sebuah toko baju yang bagus. Jadi saya membawanya untuk berkeliling ke sana. Setelah berkeliling, kami pun berpisah. Mengenai kemana dia pergi semalam, aku juga tidak tahu. Kakak Wan Bing berkata sambil tersenyum. Ye. Nona Ye Dan Qiong. Saya benar-benar minta maaf telah mengganggu Anda. Saya sebenarnya tidak perlu penjelasannya lagi. Tetapi saya tidak menyangka Zhang Fan bisa bergerak begitu cepat.
Ketika saya menyadari, video kamu sudah terhubung. Dia bilang beberapa hari yang lalu mengambil 1 miliar dari Anda untuk berinvestasi saham. Dia tidak tidur semalam karena melihat pasar saham. Saya bahkan mengira dia bersama Anda. Ternyata saya yang salah paham tentang dia. Nyonya Ye terkejut. Jadi, Anda maksudkan hal ini? Itu benar. Atau saya yang membukakan rekening untuknya. Namun, ini semua uang kecil. Terlepas dari apakah Zhang Fen untung atau rugi dalam trading saham. Saya sudah berencana untuk menjadikannya sebagai ucapan terima kasih karena dia telah menyelamatkan putri saya. Kakak Wan Bing menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak. Sebenarnya, keluarga kami tidak kekurangan uang. Uang ini akan saya kembalikan secara utuh. Mengenai gangguan hari ini, saya sangat merasa menyesal. Nanti kalau ada kesempatan, saya pasti akan mengundangmu ke rumah untuk bertamu. Ye dan Qiong kembali panik. Ke rumahmu untuk bertamu. Jadi aku harus bertemu calon mertua ya. Ini terlalu cepat, ya. Meskipun merasa cemas, tapi Ye dan Qiong dengan tenang dan sopan berkata, tidak masalah, Kak. Nanti biarkan Zhang Fen menghubungiku kapan saja. Selamat tinggal, Nyonya Ye. Mengakhiri panggilan video, Lin Wanbing merasa tidak nyaman di dalam hati. Ternyata semua yang dikatakan Zhang Fen itu benar. Dia salah paham tentang dirinya. Kakak, Kakak Wanbing, kau benar-benar tidak berpikir. Saat ini dia sangat menyesal. Hatinya penuh dengan rasa bersalah padamu. Ruang tamu terjerat dalam keheningan selama setengah menit. Akhirnya kau yang memulai untuk memecah keheningan. Di mana King Yan dan Xuan Xuan? Lin Wanbing menjawab dengan suara pelan. King Yan pergi bermain dengan teman-temannya. Xuan Xuan pergi mengikuti kelas penampilan. Di rumah hanya ada kita berdua. Di rumah hanya ada kita berdua. Apakah dia sedang memberi isyarat padaku? Saat kamu terlalu jauh mengartikan. Kakak Wan Bing menundukkan kepala dengan penuh penyesalan. Dia berkata dengan suara lembut. Zhang Fen adik. Maaf, aku salah mengerti kamu. Kamu melambaikan tangan sambil menguap. Yang penting salah paham sudah teratasi. Kakakku, aku sangat mengantuk sekarang. Aku harus tidur. Setelah berkata demikian, kepalamu. Kakak Wan Bing segera berkata, jangan tidur di sini. Tidur di sofa tidak nyaman. Ayo kamu tidur di atas. Sambil berbicara, dia membantumu naik ke atas. Namun ketika kamu tiba di kamar yang pernah kamu tiduri, kamu sedikit terkejut. Kamu melihat ke arah kakak Wan Bing. Menunjuk ke tempat tidur yang kosong. Di mana selimutku? Wajah kakak Wan Bing sedikit memerah. Tapi dia segera kembali seperti biasa. Dia menjelaskan dengan tenang. Karena kamu tidak pulang kemarin malam. Aku bangun pagi dengan sangat marah. Mungkin merasa kamu tidak akan kembali lagi. Jadi aku mencabut semua selimutmu. Semakin dibicarakan, semangat semakin melemah. Kenapa tidak boleh? Jari kaki yang canggung hampir membuatnya menggali 3 kamar dan 1 ruang tamu. Kakak Wan Bing membuka pintu kamar. Setelah berbicara, dia berjalan lesu menuju tangga. Kakak Wan Bing melihat punggungmu. Menggigit bibirnya, dia mengejar. Atau, kau bisa tidur di kamarku. Lagi pula, aku tidak tidur di siang hari. Kau merasa ada yang mengganjal di bawah. Kau adalah adikku. Kenapa tidak boleh? Ayo cepat pergi. Wan Bing membuka pintu kamar. Dia mendorongmu masuk. Kau juga tidak ada etika. Masuk ke dalam selimut yang wangi. Ingat untuk menelepon saya pada jam 6 sore. Kakak Wan Bing menjawab lalu pergi. Kamu merasa ada yang mengganjal di bawah ini? Jadi, dia meraih dan meraba. Sekeping pakaian pembentuk tubuh berwarna merah tua diambil dari selimut. Tapi saat ini, kau tidak punya mood untuk mempelajari itu. Tanpa ragu, dia menutup wajahnya. Anggap saja ini sebagai penutup mata. Mencium aroma elegan dari selimut Wan Bing, aku cepat tertidur. Saat ini, kakak Wan Bing juga berdiri di pintu. Dia melihat ke ruangan dengan putus asa. Dia mengusap bibirnya yang telah diciumi dengan jarinya. Sudut matanya membawa senyuman yang kompleks dan manis. Namun di dalam hati, dia merasa cemas dan bingung. Dia sudah yakin bahwa dia sedikit panik. Namun dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi perasaan ini. Langkah demi langkah saja. Kakak Wan Bing berjalan turun dengan tatapan kosong. Karena suasana hatinya yang buruk. Dia asal makan sedikit makan siang. Lalu mengunci dirinya di dalam ruang kerjanya. Berusaha memindahkan perhatiannya dengan kesibukan kerja. Saat itu, sebuah Rolls-Royce masuk ke halaman villa. Xuan Xuan yang kelelahan secara fisik dan mental turun dari mobil dan masuk ke ruang tamu. Kakak, aku sudah kembali. Cepat datang dan periksa. Kakak, Xuan Xuan memanggil beberapa kali. Namun tidak ada yang merespons. HMPH, menyebalkan. Lebih ketat dari ibu. Setiap kali pulang dari les, harus melapor sekali lagi. Lagi pula aku tidak akan malas. Sangat menyebalkan. Xuan Xuan mendengus dengan tidak puas. Menendang sepatu. Mengganti dengan sandal dan berlari menaiki tangga. Setelah membuka pintu kamar kakak, Xuan Xuan baru menyadari jika kakaknya bersembunyi di dalam selimut tidur. Menyebalkan.
Aku belajar tari seharian dan merasa lelah. Kamu malah tidur nyenyak di rumah. Nyonya iblis. Tidak membiarkanku tenang. Kamu juga jangan berharap bisa tidur nyenyak. Xuan melirik dengan cerdik. Mengendap-endap mendekati. Ketika melihat kakaknya mengenakan bodysuit merah gelap di wajahnya. Xuan tidak bisa tidak melotot. Waduh, kakak ternyata memiliki hobi seperti ini. Jika tidur, tidurlah dengan baik. Untuk apa menutup wajah dengan ini? Hehe, aku datang. Xuan mengangkat selimut dan terjun ke dalam tempat tidur. Seluruh tubuhnya jatuh ke tubuh kakak Wan Bing. Ada yang tidak beres. Xuan merasa kakaknya hari ini berbeda dari biasanya. Dia telah hidup bersama kakak Wan Bing begitu lama. Dia sangat jelas tentang berat badan kakaknya. Namun orang yang tertindih di bawahnya ini, tubuhnya agak kaku. Dia berbalik dan dengan hati-hati menyentuh kepalamu. Seketika terkejut. Ah, kakak, kenapa kamu mencukur rambutmu? Dia melemparkan pakaian yang menutupi wajahmu ke samping. Setelah diperhatikan lebih jelas. Astaga, Zhang Peng. Orang yang tidur di atas ranjang kakak. Ternyata adalah Zhang Fen. Xuan membelalak. Dia tidur sangat nyenyak. Suara sekencang ini pun tidak membangunkannya. Xuan sudah mengulurkan satu kakinya. Berniat untuk kabur secara diam-diam. Namun kamu berbalik dan memeluknya dari belakang. Di dalam mulutnya, ia membisikkan. Jangan berisik. Sangat mengantuk. Biarkan aku tidur sedikit lagi. Kau membisikkan sesuatu. Matanya menyipit. Sudut mulutnya menyunggingkan senyuman licik. Gadis ini terlalu ceroboh. Bahkan tidak tahu siapa yang terbaring di tempat tidur. Berani sekali menyelinap ke dalam selimut. Tubuh Xuan bergetar. Wajahnya memerah. Dia jelas datang untuk mengganggu kakaknya. Tapi tidak menyangka dirinya telah diganggu oleh Zhang Fen. Tapi dia tidak berani bergerak. Takut membangunkanmu. Sekali saja kau bangun. Betapa malunya dia. Xuan berpikir keras merencanakan pelarian. Tapi sayangnya, pelukanmu terlalu kuat. Dia bahkan mulai curiga bahwa kau berpura-pura tidur. Tujuannya hanya untuk mengganggu dirinya. Tidak bisa menahan lagi. Tidak tahan lagi. Xuan menggigit gigi dan berusaha keras melepaskan tanganmu. Berputar perlahan keluar dari selimut seperti cacing. Dia menghela napas panjang. Wajahnya memerah. Mengendap-endap keluar dari ruangan. Setelah kembali ke kamarnya. Duduk di atas kasur melamun. Matanya penuh dengan rasa malu. Kamu melihat ponselmu. Sekarang sudah pukul 6 sore. Baru saja ingin bangun untuk mandi dan bersih-bersih. Namun, dia menyadari sepertinya telah menguasai suatu keterampilan dalam sekejap. Mahir bermain piano. Apa-apaan ini? Aku ingin mahir bermain piano, tapi apa gunanya? Ini pasti adalah hasil dari menyelesaikan tugas saham. Keterampilan yang diberikan sebagai hadiah oleh sistem. Namun, jika dilihat dari segi kegunaan keterampilan, tidak ada faedahnya. Tapi lebih baik ada daripada tidak ada. Nanti bisa dipakai untuk ZB juga tidak masalah. Kemudian kamu bangun, mandi, dan keluar. Kebetulan bertemu dengan Lin Wanbing yang baru keluar dari ruang baca. Lin Wanbing setelah seharian sibuk, memilih untuk melupakan kejadian tidak menyenangkan yang terjadi hari ini. Dia tersenyum tipis padamu. Sudah bangun. Tidurmu bagaimana? Kamu mengembangkan tubuh dan tersenyum. Kasur besar ini wangi dan empuk. Ini adalah tidur ternyaman yang pernah saya rasakan seumur hidup. Telinga Lin Wanbing sedikit memerah. Dia menatapmu dengan serius. Jangan lagi bercanda seperti itu padaku. Hehe, sudah tahu. Wajah Lin Wanbing menunjukkan kepedulian. Apakah kamu lapar? Mau makan apa? Aku akan memberitahu pembantu untuk memasak. Kamu mengusap perutmu. Sangat lapar. Mau makan semangkuk mie. Sudut bibir Lin Wanbing tersenyum. Ayo ke ruang tamu, tunggu sebentar. Saya akan menghubungi pembantu lewat telepon saja. Sambil berbicara, dia berbalik kembali ke kamarnya. Ketika Lin Wanbing kembali ke kamar, setelah melihat pakaian bentuk merah gelap yang ada di meja samping tempat tidur, wajahnya memerah sepenuhnya. Ya Tuhan! Lin Wanbing terjun ke dalam selimut dan menutupi kepalanya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kakak Wanbing melompat ke dalam selimut dan menutupi kepalanya. Dia melepasnya saat tidur malam tadi karena merasa tidak nyaman. Akhirnya, ketika bangun pagi, aku lupa untuk merapikan. Setelah sekian lama, Lin Wanbing baru saja keluar. Tapi dia justru menemukan Xuan yang bersembunyi di ujung tangga. Kakak Wanbing berjalan dengan menjinjit mendekatinya. Dia melihat Xuan yang sedang menggenggam pagar. Mengamati kamu yang sedang makan mie dengan lahap. Xuan, kamu ngapain? Xuan terkejut. Dengan panik, dia menjelaskan sambil merah muka. Tidak melakukan apa-apa. Kakak Wanbing menyipitkan matanya. Tidak melakukan apa-apa. Lalu, mengapa wajahmu memerah? Kamu akan memerah ketika merasa bersalah atas kesalahanmu. Berterus teranglah. Yang mengakui akan mendapatkan kemurahan, yang menolak akan mendapat hukuman berat. Xuan menghela napas lega. Jangan pedulikan apa yang kakakmu curigakan.
Selama tidak meragukan bahwa kamu sedang merasa malu saat ini, itu sudah cukup. Dia tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang. Segera dia merespons dengan cerdas. Kakak, tidak perlu menjelaskan sedikit pun. Aku baru saja kembali dan tidak bisa menemukanmu. Akhirnya, aku pergi ke kamarmu dan melihat. Ternyata Zhang Fen tidur dengan pakaian bentukmu menutupi wajahnya. Aku terus-menerus sibuk dengan urusan perusahaan di ruang kerjaku. Lin Wanbing tiba-tiba merasa panas. Rasanya seperti ingin memiliki 800 mata untuk mengawasi semuanya. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Xuan membuka matanya lebar-lebar. Kakak, dia tidur di kamarmu. Apa kamu tidak tahu tentang ini? Iya, benar. Aku sibuk urusan perusahaan di ruang kerja. Dua saudara perempuan saling tarik ulur. Rasanya ingin memiliki 1000 mata agar bisa melihat semuanya. Lin Wanbing menatap dingin dan berkata dengan suara berat. Xuan ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Apakah kamu benar-benar melihat HD ini tidur di kamarku? Dia bahkan menggunakan pakaian bentukku sebagai penutup mata. Sampai saat ini, aku, Lin Wanbing, hanya bisa pura-pura tidak tahu untuk membela diri. Xuan ingin bicara tapi ragu-ragu. Melihat sosok kakak yang dingin saat ini membuatku sedikit panik. Jika kakak mencari Zhang Fen untuk menuntut penjelasan. Jika Zhang Fen mengungkapkan bahwa dia baru saja salah masuk kamar. Bukankah itu akan berakhir? Bagaimana saya bisa tetap tinggal di rumah ini? Kakak yang itu, saya hanya bercanda denganmu. Xuan dengan tiba-tiba berbohong. Sekarang giliran Lin Wanbing yang tidak bisa berkata-kata. Anak ini sedang dalam situasi apa? Dia pasti menyadari bahwa penampilanku sekarang sangat menakutkan. Jadi dia dengan sengaja memberi dirinya jalan keluar. Memikirkan sampai di sini. Lin Wanbing tersenyum tipis. Karena itu hanya bercanda. Maka biarlah. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan turun tangga. Saat ini, kamu sudah makan semangkuk besar mie. Melihat Lin Wanbing turun, kamu berdiri dan berkata, Kakak, hari ini saya masih tidak bisa tidur di rumah. Malam ini ada hal penting yang harus dilakukan. Justru kali ini, Lin Wanbing tidak menunjukkan sikap yang kuat. Dia malah mengangguk pelan. Nada suaranya juga jauh lebih lembut dibandingkan siang tadi. Silakan sibuk. Ingat, jangan begadang. Baiklah, kakak. Setelah itu, kamu mengambil kunci mobil dan keluar. Kamu membungkus makanan dari restoran cepat saji. Sampai di villa dengan pemandangan laut. Begitu memasuki ruang tamu, kamu langsung tertegun. Terlihatlah si belut memegang satu ember mie instan. Ia memakannya dengan lahap. Melihatmu, si belut langsung tersenyum lebar. Hehe, bos sudah kembali. Bagaimana kamu bisa keluar dari situ? Saat pergi, saya bahkan mengencangkan tali di tubuhnya. Baru saja pulang, aku sudah melihat adegan seperti ini. Sepertinya siapapun tidak akan bisa menerima ini. Si belut tersenyum lebar hehe. Ia melepas cincin dan melemparkannya ke meja. Dari cincin itu muncul pisau kecil tajam berukuran 5 mm. Bos, jangan remehkan orang-orang di pekerjaan kami. Tanpa dua alat, bagaimana mungkin bisa bergabung dengan organisasi pemulung? Si belut dengan bangga melanjutkan. Kemarin malam, kunci pengaman di villa itu seperti hanya hiasan. Apalagi hanya beberapa tali. Tapi tenang saja, bos. Saya terbangun dari tidur karena benar-benar sangat lapar sehingga memutuskan untuk keluar. Saya keluar untuk membeli beberapa mangkuk mie instan. Selain itu, tidak melakukan hal lain. Jika tidak percaya, kamu bisa cek rekaman CCTV. Setelah saya kenyang, kamu bisa terus mengikat saya. Saya janji tidak akan melawan sama sekali. Sudut bibirmu bergerak, sambil dengan tegas melemparkan makanan yang sudah dibungkus ke meja. Makanlah lebih banyak. Masih ada pekerjaan malam ini. Setelah semuanya berhasil, saya akan memberikan tambahan 500.000. Kakak naga merasa sangat bersemangat. Setelah mengucapkan terima kasih berkali-kali, saya mengisi perut. Kemudian saya membelakangi kamu dengan tangan terikat di belakang. Bos, tolong perlakukan dengan lembut. Saya sama sekali tidak akan melawan. Kamu menendangnya di bagian bawah sambil marah. Pergi kau. Kamu sudah bebas. Untuk apa saya masih mengikatmu? Mengikat atau tidak sudah tidak ada artinya. Selama tidak memberinya ponsel, dia seharusnya tidak terpengaruh oleh rencananya sendiri. Pukul 9 malam. Di dalam ruangan yang tertutup. Cahaya redup. Tubuh Shang Suero terikat dengan tali. Mulutnya juga disegel dengan lakban. Tubuhnya bergetar seperti kejang. Pintu ruangan tiba-tiba didorong terbuka. Yao Nianzu masuk dengan terhuyung-huyung. Dia secara tidak sengaja menekan saklar lampu. Ruangan itu seketika menjadi cerah bagaikan siang hari. Tatapan Shang Suero redup. Dua aliran air mata mengaburkan matanya. Dia dengan ketakutan menatap Yao Nianzu. Wajah Yao Nianzu sangat merah. Penuh dengan bau alkohol. Dengan setengah mabuk, dia berjalan menuju Shang Suero. Si tua itu rupanya masih bisa memiliki putri seindah kamu. Membunuhmu begini untuk memberi makan ikan sangat disayangkan. Seandainya ibuku tidak memaksa untuk membunuhmu,
Aku sama sekali tidak tega membunuhmu. Bukankah lebih baik memeliharamu untuk kesenanganku? Dia berjalan sambil melepas bajunya. Penampilan murni dan manis Shang Suero membuatnya merasa panas. Terutama sepasang kaki panjangnya yang putih dan lurus. Di bawah cahaya, kulitnya terlihat bersinar putih. Mata Yao Nianzu semakin memerah. Shang Suero yang sudah meringkuk di sudut terus menggelengkan kepala. Berharap orang di depannya bisa membiarkannya pergi. Namun, dia seperti ini. Justru malah membangkitkan hasrat Yao Nianzu. Yao Nianzu langsung menerjangnya. Di dalam villa dengan pemandangan laut. Kamu melihat adegan ini melalui rekaman kamera. Tanpa sadar mengerutkan alis. Jangan-jangan Shang Suero akan diserang secara paksa? Tapi jika diserang secara paksa, kenapa diri masa depan tidak menyebutkan satu kalimat dalam pesan? Saat kamu mulai khawatir tentang hal itu, sebuah bayangan berlari masuk ke dalam ruangan. Ini adalah seorang wanita cantik yang tampak berusia awal 30-an. Rambut keriting berwarna merah anggur. Kulitnya putih cerah dan masih memiliki pesona. Azu, kamu sedang melakukan apa? Suara wanita itu sangat tegas. Bahkan ada sedikit kemarahan di dalamnya. Yao Nianzu yang sedang menarik-narik baju Shang Suero bergetar seluruh tubuhnya. Dia mundur tiba-tiba dan menangkap celana yang terjatuh. Yao Nianzu merasa sedikit enggan. Bukankah kamu bilang akan kembali jam 11 malam? Ini baru jam 9. Mengapa kamu sudah kembali? Yao Xinlan memarahi dengan marah. Jika aku tidak kembali, kamu, anak nakal ini, akan melakukan kesalahan besar. Yao Nianzu marah sekali. Dia berteriak dengan penuh keyakinan. Kesalahan apa yang telah saya buat? Ibu, kita pasti akan membunuh anak ini suatu saat. Apa salahnya jika dia melayaniku dengan baik sebelum memberi makan ikan? Lagi pula dia memang orang yang akan mati. Sebelum mati, setidaknya dia bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang wanita. Apa yang salah dengan itu? Yao Xinlan mendekat dan menampar wajah Yao Nianzu. Brengsek! Dia adalah adikmu. Kamu bisa memukulnya, memarahinya, bahkan membunuhnya. Tapi jangan tidur dengan dia. Jika tidak, kamu bahkan tidak layak menjadi manusia. Setelah tamparan ini, Yao Nianzu merasa mabuk. Dia menggigil. Tiba-tiba dia menunjuk ke arah Shang Suero dengan wajah penuh keluh kesah. Ibu, dia yang menggoda saya lebih dulu. Kenapa kamu memukul saya? Dia menggoda kamu. Yao Nianzu meskipun memiliki hal penting, tetap mengangguk dengan serius. Benar. Dia ingin saya melepaskannya. Itulah sebabnya dia menggoda saya. Saya tidak tertipu. Saya hanya ingin tidur dengannya dan kemudian membebaskannya sedikit. Saya juga tidak menyangka dia akan melawan dengan begitu kuat. Yao Xinlan langsung melotot dengan marah. Dia mengambil cambuk kulit di samping meja samping tempat tidur dan memukulnya. Memaki dengan mata melotot. Perempuan bau. Sama persis seperti ibumu, tipe orang yang sama. Lihat aku tidak membunuhmu. Membiarkanmu menggoda putraku. Shang Suero menangis hancur. Tapi hanya bisa mengeluarkan suara mendesah. Beberapa bekas cambuk merah ungu juga muncul di tubuhnya. Untungnya, Yao Xinlan tidak terlalu kuat. Dia tidak menganiaya hingga berdarah. Perempuan bau. Menggoda anakku. Hampir membuatnya melakukan kesalahan besar. Ketika ibumu meninggal dulu, tidak seharusnya mengeluarkanmu dari perut. Masih berani menggoda anakku? Bam! Sekali lagi dia mengayunkan cambuk. Shang Suero diangkat kedua kakinya karena dipukul. Menggelengkan kepala sekuat tenaga. Dengan mata yang penuh ketakutan, dia tidak bisa melihat orang di depannya. Yao Xinlan dengan puas melempar cambuk keranjang. Ini sudah cukup. Berbalik dan menatap Yao Nianzu dengan suara keras. Anak bau ini sama seperti ayah HDMU. Tidak bisa mengendalikan hasratnya. Cepat kembali dan tidur di dalam kamar. Jangan berani-berani merencanakan sesuatu terhadapnya. Saya tidak akan membiarkanmu lolos. Yao Nianzu juga menyadari keseriusan situasi ini. Menunduk dan pergi dengan wajah muram. Yao Xinlan juga meninggalkan ruangan. Mengunci ruangan tempat Shang Suero ditahan. Kamu yang melihat seluruh gambar melalui pengawasan langsung. Wajahnya berubah-ubah antara gelap dan cerah. RZ. 2 RZ. Tenanglah. Aku akan segera menyelamatkanmu. Sementara itu, tekan amarahmu. Buka laptop. Membeli semua saham yang disebutkan sistem dengan dana 200 juta. Menunggu hingga pukul 10.30 malam. Berita utama hari ini akhirnya muncul. Putri bungsu dari orang terkaya di Haicheng, Shang Minjun, dilaporkan hilang. Hadiah 500 juta untuk pemberi informasi. Mengenai 500 juta. Kamu hanya terkejut sejenak. Tidak ada terlalu banyak kegembiraan. Karena bagi kamu yang menguasai informasi masa depan, menjadi miliarder super hanyalah masalah waktu. Yang paling kamu hargai tetaplah hubungan dengan Shang Minjun. Sekitar jam 11.30. Setelah Yao Xinlan dan anaknya benar-benar tertidur. Kamu menutup laptop. Ketuk pintu rumah Niu Qio. Apa dia sudah mati? Kalau belum mati, keluar dan kerja. Niu Qio membuka pintu dan keluar sambil tertawa. Bos, apakah kita sekarang mau pergi menyelamatkan yang cantik? Ya, bawa alat pembukamu. Berangkat. Niu Qio mengenakan tas punggung.
Naik ke mobil bersamamu. Masih di tempat parkir kemarin. Niukio menjadi tegang setelah keluar dari mobil. Mempercepat langkah, berbalik sekitar 3 meter darimu. Bos, setelah menyelesaikan pekerjaan kali ini, kamu tidak akan memukulku lagi dengan bata, kan? Sudut bibirmu mengernyit. Itu pasti tidak akan terjadi. Itu bagus. Niukio merasa lega. Memilih berjalan berdampingan denganmu. Hanya saja, kamu yang berjalan di sampingnya. Tanpa menunjukkan emosi, menyentuh tongkat listrik di saku. Saat ini, kamu membawa Niukio ke pintu rumah Yosinlan. Kamu menanyakan dengan suara pelan. Sudah siap belum? Niki sedang membuka kunci dengan perangkat elektronik aneh. Tanpa menoleh, dia menjawab. Sudah hampir, sudah hampir. Klik. Suara halus terdengar. Kunci pintu elektronik di halaman villa terbuka. Keduanya mengendap-endap ke dalam halaman. Kamu menggenggam BG yang ada di saku. Bertanya lagi dengan suara pelan. Masih ada beberapa pintu lagi. Tidak termasuk pintu kamar tidur di dalam villa. Tinggal pintu anti pencurian di ruang tamu saja. Maka cepatlah. Itu wajib. Saya seorang profesional. Niki sekali lagi mengganggu dengan perangkat itu. Pintu anti pencurian yang menuju ruang tamu perlahan terbuka dengan suara klik. Bos, sudah terbuka. Ces ces ces. Yang menyambut Niki bukanlah pujian yang bagus, melainkan suara berdengung yang menggelegar. Degmu sudah menempel di leher Niki. Niki mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Berbaring miring di depan pintu. Laba-laba ini tidak hidup sia-sia. Sudah tegak. Kamu tertawa kecil. Anak muda. Kualitas tidur sangat baik. Langsung tidur nyenyak. Segera setelah itu, kamu mengambil sebuah rantai tipis dari pinggangmu. Mengikat tangan dan kaki laba-laba dengan rantai. Kamu menendangnya dan mengumpat. Sial. Kali ini lihat apakah kamu bisa melepaskan diri. Kamu melangkahi tubuh laba-laba dan memasuki ruang tamu. Bukan niatmu untuk menyulitkan kakak laba-laba. Tapi, 1 miliar petunjuk itu terlalu menggoda. Jika saja kakak laba-laba memberikan petunjuk berguna kepada si miliarder. Miliarder dan anak buahnya mengepungu. Kamu tidak hanya tidak mendapatkan 5 miliar itu, tapi juga sangat mungkin dianggap sebagai kaki tangan ibu dan anak Yo. Kemudian kamu tiba di depan pintu kamar Yosinlan. Memutar pegangan pintu. Ternyata pintu ruangan terbuka. Masuk ke kamar dan langsung menyalakan lampu. Di atas tempat tidur terbaring seorang wanita cantik mengenakan gaun tidur. Pesonanya masih ada. Badannya juga cukup baik. Cahaya yang menyilaukan membuat Yosinlan yang sedang tidur melipatkan dahi. Dia mengangkat lengan untuk menutupi cahaya. Dia melirik ke arah bayangan hitam yang berdiri di samping tempat tidur. Setelah melihat jelas bayangan hitam itu, matanya tiba-tiba membelalak. Kamu tersenyum lebar dan mengarahkan DG bertekanan tinggi ke arahnya. Eshi. Yosinlan tersengat seperti orang yang terkena epilepsi. Dia melotot dengan penuh kebingungan. Setelah beberapa saat, suasana menjadi hening. Kamu cepat mengikat Yosinlan dengan tali. Silakan, berikutnya adalah korban berikutnya. Berputar-putar sampai di depan pintu kamar Yonianzu. Memutar gagang pintu. Namun pintu tidak terbuka. 2, 3. Dalam hati, kamu menghitung sampai 3. Lalu menginjak pintu dengan keras. Suara keras terdengar. Pintu terbuka setelah ditendang. Kamu melangkah cepat masuk. Hal pertama yang kamu lakukan adalah menyalakan lampu. Saat kamu menyalakan lampu, kamu menemukan Yonianzu duduk di tempat tidur dengan wajah bingung. Ditambah dengan pengaruh alkohol. Bahkan jika dia melihatmu, dia juga tidak langsung tersadar. Kau berjalan mendekat. DG bertekanan tinggi melakukan kontak dekat dengan Yonianzu. Mengeluarkan tali dan mengikatnya dengan kuat. Setelah menyelesaikan semua itu, kau melanjutkan dengan bersiul menuju kamar Yosinlan. Di meja samping tempat tidurnya, kau menemukan 2 ikat kunci. Salah satu ikat kunci adalah kunci pintu. Satu bundel lainnya adalah kunci gembok besi. Menemukan kamar tempat Shang Sueruo dikurung dan membuka pintunya. Shang Sueruo telah menanggung terlalu banyak ketakutan. Meskipun sudah kelelahan secara fisik dan mental, serangan ketakutan membuatnya sama sekali tidak bisa tidur. Suara saat kau membuka pintu sudah membangunkannya. Setelah lampu menyala, Shang Sueruo menutup matanya dan mundur. Tubuhnya bergetar kedinginan. Melihatnya, hatimu juga bergetar. Rasa sakit yang tidak tertahankan muncul untuk gadis ini. Setelan putih yang dikenakannya sedikit kotor. Terikat pada kaki tempat tidur dengan rantai besi yang dingin. Kesepian, ketakutan, kebingungan, dan rasa takut. Ketika kamu mendekat, Shang Sueruo sudah berusaha keras untuk membuka matanya. Setelah dia melihat siapa yang datang, matanya yang ketakutan kembali mengeluarkan air mata dengan deras. Dia berusaha keras untuk mundur. Kamu berusaha untuk membuat suaramu lembut. Jangan takut. Saya datang untuk menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan membuka kunci rantai. Menggulung rantai yang melilit tubuh Shang Sueruo. Rantai besi itu dilepas satu persatu. Tanpa tarikan rantai,
Shang Suero yang sudah sehari semalam tidak mendapatkan setetes air. Setelah melalui perlawanan yang kuat dan siksaan mental, sudah tidak mampu menanggung beban lagi. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Kamu membantunya berdiri, membiarkannya bersandar padamu. Terus-menerus mengelus punggungnya dengan lembut. Tidak apa-apa. Meskipun demikian, kamu bisa merasakan detakan jantung Shang Suero yang sangat kencang. Sepertinya aku benar-benar merasakan kamu sangat lembut. Emosi penolakan Shang Suero perlahan-lahan menghilang. Tubuhnya juga perlahan-lahan menjadi rileks. Dia bergetar dan bertanya dengan ragu-ragu. Apakah kamu dikirim oleh Papa? Apakah kamu datang untuk menolongku? Kamu menjawab dengan lembut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Tapi aku bukan dikirim oleh papamu. Tubuh Shang Suero tiba-tiba kaku. Di matanya yang penuh ketakutan, muncul kekecewaan yang mendalam. Kalau begitu, kamu dikirim oleh kakakku untuk menyelamatkanku. Juga bukan kakakmu. Aku datang sendiri. Kekecewaan di mata Shang Suero semakin mendalam. Air matanya kembali mengalir. Mereka di mana? Mereka semua sudah aku pingsankan. Aku akan membawamu untuk melihat mereka. Ayo pergi. Kamu membantunya berdiri. Tapi tubuh Shang Suero lemah. Bahkan untuk berdiri pun dia tidak bisa. Kamu membungkuk dan mengangkatnya seperti seorang putri. Tubuh Shang Suero kembali kaku. Dia secara otomatis mengaitkan lengan di lehermu. Tubuh mulai perlahan-lahan rileks. Di wajahnya yang pucat muncul sedikit kemerahan. Kamu menggendongnya masuk ke dalam kamar Yao Xinlan. Saat ini, Yao Xinlan masih dalam keadaan koma. Kamu menarik rambutnya dan menyeretnya keluar dari kamar, melemparkannya ke ruang tamu. Metode yang sama digunakan untuk Yao Nianzu. Melihat pemandangan ini, Shang Suero sudah sepenuhnya melepaskan kewaspadaan. Tiba-tiba ia menenggelamkan wajahnya ke dadamu. Dengan suara keras, ia menangis terseduh-seduh. Kamu duduk di sofa. Shang Suero duduk di atas kakimu. Ia memeluk lehermu dengan erat sambil menangis. Setelah menangis cukup lama, ia merasa lelah. Ia akhirnya berbicara dengan suara serak. Tulang. Aku sangat haus dan lapar. Tunggu sebentar. Aku akan mengambilkanmu air dulu. Kemudian aku akan menyiapkan sedikit makanan untukmu. Setelah kamu meletakkannya, kamu mengambil segelas air hangat dari dispenser. Lalu kamu masuk ke dapur dan mulai sibuk. Sementara Shang Suero duduk di sofa. Dengan tenang melihatmu yang sibuk di dapur. Ayo makan sedikit mie dulu. Hati-hati, panas. Dengan perhatian, kamu mengambil beberapa mie dengan sumpit. Ditiup. Kamu membawanya ke tepi bibir Shang Suero. Setelah dia menambah 2 gelas air hangat, dia sudah mendapatkan kembali sedikit tenaganya. Wajahnya juga perlahan-lahan kembali normal. Hanya saat dia diberi makan, wajahnya yang seukuran telapak tangan juga menjadi kemerahan. Tapi dia tidak menolak saat kamu memberinya makan. Tetapi sebaliknya, dengan mata yang berkilau seperti permata. Dia menatapmu dengan penuh perhatian. Setiap kali kamu memberinya makan, dia langsung memakannya. Hingga kamu selesai memberinya 1 mangkuk mie. Mata Shang Suero tidak pernah menjauh darimu. Kamu bertanya dengan lembut. Sudah kenyang? Shang Suero mengangguk perlahan. Ya, sudah kenyang. Terima kasih, kakak. Suaranya yang manis mengucapkan terima kasih. Kamu tersenyum kecil. Setelah meletakkan mangkuk di meja, dia bertanya. Keluargamu pasti sangat khawatir. Biarkan aku antar kamu pulang. Namun tidak disangka. Shang Suero langsung terpeluk dalam pelukanmu. Lengan seperti teratai yang putih itu melingkari punggungmu dengan erat. Tidak beli. Aku tidak mau pulang. Dia menggelengkan kepala sambil terisak. Tidak ada yang peduli dengan hidup dan matiku di rumah. Di mata mereka hanya ada uang. Ayah, kakak, kakek, bibi. Mereka hanya suka uang, tidak suka padaku. Aku tidak mau pulang. Shang Suero kembali menangis. Kali ini dia menangis dengan sangat sedih. Kamu menepuk punggungnya dan menghiburnya. Baiklah, baiklah. Tidak pulang ke rumah. Aku tidak akan mengantar kamu pulang. Terima kasih, kakak. Kamu kembali tersenyum pahit. Tapi, keluargamu sudah mencarimu hingga gila. Kamu harus menelepon rumah untuk memberi kabar baik, kan? Shang Suero ingin bicara tapi ragu-ragu. Dia menundukkan kepala, wajahnya penuh dengan penolakan. Tulang tinggi. Saya tidak ingin ditemukan oleh mereka. Juga tidak ingin pulang. Ketika saya di rumah, ayah dan kakak tidak pernah sehari pun tidak bertengkar. Mereka tidak pernah peduli dengan perasaan saya. Sekarang saya tidak ingin bertemu mereka. Saya ingin bersama kakak. Kamu terlihat putus asa. Baiklah, aku hanya akan memberi kabar baik kepada keluargamu agar mereka tenang. Tidak akan memberitahukan posisi. Juga tidak akan mengantarmu pergi. Tunggu sampai kamu ingin pulang, baru pulang, ya? Shang Suero mengangguk pelan. Dia kembali meringkuk dalam pelukanmu. Saat ini, dia tidak ingin pulang. Tidak ingin diganggu oleh siapapun. Hanya ingin berpelukan dalam pelukanmu yang hangat dan tidur nyenyak. Oke. Aku akan menelepon keluargamu untuk memberi kabar baik. Bagaimana kakak tahu nomor telepon keluargaku? Shang Suero masih cukup cerdas. Dia menyadari adanya kejanggalan.
Kamu menunjukkan berita utama malam ini padanya. Di situ tidak hanya ada informasi kontak, tapi juga ada 2 foto kehidupan Shang Suero. Kamu tersenyum dan menatapnya. Tenanglah, aku bukan orang jahat. Shang Suero merasa malu dan menundukkan kepalanya. Kakak laki-laki, maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu. Kamu, jangan marah. Aku tidak marah. Tenanglah. Lalu kamu menelpon nomor yang disediakan dalam berita itu. Telepon segera terhubung. Seorang pria dengan suara dalam. Halo, kamu langsung ke pokok permasalahan. Sekarang putri Anda, Shang Suero, ada di sini. Biarkan Shang Minjun menjawab telepon. Pria di ujung telepon bernapas dengan cepat. Sepertinya dia sedang berlari ke satu arah. Segera terdengar suara tendangan pintu yang keras. Bos, ada kabar tentang Nonaro. Apa? Dia di mana? Orangnya di mana? Bos, telepon. Ada seseorang yang menelepon nomor yang tertera di berita. Berikan padaku. Segera terdengar suara yang nyaring. Halo, saya Shang Mingjun. Kamu berbicara dengan nada datar. Halo, Tuan Shang. Putri Anda, Shang Suero, telah diculik. Secara kebetulan, saya melihat proses penculikan. Pelaku penculikan sudah saya kalahkan. Sekarang putrimu, Shang Suero, ada di sini bersamaku. Shang Mingjun sangat terkejut. Baiklah, baiklah. Kamu di mana? Saya segera pergi ke sana. Namun, kamu menolak. Maaf, Tuan Shang. Putri Anda bilang dia tidak ingin pulang sekarang. Dia hanya ingin sendirian sejenak. Ketika dia ingin pulang, dia akan menghubungimu terlebih dahulu. Napas Shang Mingjun cepat. Suara berikutnya penuh keraguan. Kamu datang untuk menipu hadiah 500 juta, kan? Kamu mengernyitkan dahi. Tuan Shang, kamu boleh meragukan kemampuanku. Tapi kamu tidak bisa meragukan integritasku. Shang Mingjun mencibir. Tuan ini benar-benar memiliki cara yang hebat. Pertama menculik gadis kecil. Tunggu sampai aku terburu-buru mengumumkan hadiah. Kamu kemudian datang dengan drama pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Mendapatkan 500 juta dariku tanpa meninggalkan jejak hukum. Memang benar itu adalah taktik yang baik. Shang tertentu mengagumi. Kamu terlihat tidak senang.